Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan senantiasa bersyukur sampai kita menjelang ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti pekan yang sebelumnya kita membahas surah apa itu? An-Nas ya. Surah An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas ya. Nah, 2 kali pertemuan kita membahas surah An-Nas itu. Pada malam hari ini kita akan bahas orang mukmin yang sukses dunia dan akhirat. Jadi mukmin sukses dunia akhirat. Tapi kita kaitkan dengan surah An-Nas. Kira-kira itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, pada saat kita mau mencapai ciri-ciri mukmin yang sukses dunia akhirat itu berfungsi enggak tuh? Nah, beratnya di mana? Itu dia. Nah, ini ada beberapa tafsir yang saya gunakan untuk baca ini. Pertama adalah tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir ini kita gunakan karena nomor 1 tafsir yang tua. Tafsir yang dipakai di seluruh dunia oleh para ulama, dan tafsir ini adalah tafsir yang berbeda dengan tafsir-tafsir kontemporer atau kontemporer yang sekarang-sekarang. Jadi di sini hampir-hampir nggak ada pikiran Ibnu Katsir sendiri. Yang ada, begitu ada Quran, dia menggunakan hadis dan ayat hadis. Ini dia Ibnu Katsir. Nah, kemudian ada tafsir fi zilalillah, fi zilalil Quran. Ini tafsir fi zilalil Quran ini adalah karya Said Qutb. Ini saya punya potong seperti ini juga. Ini ada punya potongan-potongan. Jadi 1 jilid begini ini kan biasanya jilidnya tebal-tebal. Nah, saya beli yang jilid yang begini, itu memuat paling 2 surah. 2 surah itu bisa dia menafsirkan sampai dengan kira-kira berapa halaman ini? Ya, sekitar 326 halaman. 326 halaman. Baik, kita baca surahnya adalah surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun itu surah ke-23 dalam mushaf Al-Quran. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di situ ada ciri orang-orang mukmin yang sukses dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika, ya. Jadi kalaulah dia itu melampau mencari yang dibalik itu, faulaika humul adu, ya, maka dia akan melampaui batas. Walladzina hum
li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Ini ayat sampai dengan 11. Nah, ayat 1 sampai dengan 11 ini memuat ciri-ciri ya mukmin yang sukses dunia akhirat. Qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh telah menang, sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin itu. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang salatnya khusyuk. Itu nomor 1. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu yang senantiasa menjaga perkataan dan perbuatannya dari yang tidak berguna. Yang kedua. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'in, yaitu mereka menunaikan zakat. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, dia menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada siapa? Kepada istri-istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budaknya. Ya, jadi kepada budaknya juga dipersilahkan. Nah, ini nanti kita akan bahas. Fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya yang demikian itu ya tidak tercela bagi mereka. Famanittagha wara'a dzalika, siapa-siapa yang mencari di balik itu, artinya udah dikasih tahu ini hanya kepada istri dan budak, tapi kemudian cari lagi ya dari itu semua ya, maka dia adalah termasuk ya ulaika humul adun, yaitu siapa? Orang-orang yang melampaui batas. Ya. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu adalah orang-orang yang memelihara, menjaga amanah yang dibebankan kepada dia dan memelihara janjinya, menepati janjinya. Yang keenam, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, dan terhadap salatnya selalu dia jaga. Nah, itu jadi ada berapa? 6 ya. Satu tadi apa? Salatnya khusyuk. Yang kedua, menjaga apa? Perkataan dan perbuatannya dari yang tidak berguna. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga kemaluannya, kehormatannya. Ya. Yang kelima, menjaga amanah dan janji. Yang keenam, memelihara sholatnya. Itu 6. Ya. Kalau dalam tafsir ini dijelaskan beberapa bagian tentang isi surah Al-Mu'minun itu. Dalam Fizilar ya, Said Qutb mengatakan ini ada 4 bagian. Surat ini terbagi jadi 4 bagian. Bagian pertama itu adalah bagian tadi, bagian yang memuat tentang mukmin, ciri-ciri karakter mukmin yang sukses dunia akhirat. Bagian yang kedua itu cerita tentang penciptaan manusia dan alam semesta sebagiannya. Yang kedua, bagian yang ketiga itu adalah bagian contoh-contoh kasus, yaitu di mana ada contoh kasusnya di sini adalah Nabi Musa dan Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh dan umatnya Nabi Musa yang membangkang, termasuk Fir'aun di situ disebutnya. Bagian yang keenam itu adalah menyadarkan kita dari seluruh peristiwa itu. Nanti di ayat 115 sampai 118-nya itu ya, Allah mengatakan di ayat 115-nya
Afahasibtum annama khalaqnakum abatsan? Apakah aku ciptakan kamu ini dengan main-main aja, nggak ada tujuan? Apakah kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Itu kalimatnya singkat ya, tetapi sangat menggugah. Setelah dijelaskan ciri-ciri dari karakter mukmin yang sukses itu tadi, yang kedua dijelaskan penciptaan manusia dan alam semesta, kemudian yang ketiga ada contoh kasusnya nih, ya kan? Nabi Nuh beserta umatnya dan umatnya Nabi Musa. Baru ke bagian keempat Allah bilang, jangan kamu kira penciptaan kamu itu hanya main-main tanpa tujuan. Kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu coba kita bahas ya di surah Al-Mu'minun ayat pertamanya. Begitu turun ayat ini ya, Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lalu yang disampaikan dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab menyampaikan pendengarannya yang disampaikan oleh Rasulullah, walaqad unzila alayya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya telah diturunkan kepada saya asyru ayatin, 10 ayat. Kata dia, ya. Man aqamuhunna, siapa-siapa yang menjalankan, melaksanakan itu semua, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi kalau 6 ini dilaksanakan, maka menurut Rasulullah SAW seperti disampaikan oleh Umar bin Khattab, dakhalal jannah. Ini dari ayat pertama tadi, 10 ayat ini dilaksanakan, maka dakhalal jannah, masuk surga. Ya, baik begitu. Yang pertama adalah sholatnya khusyuk. Kalau kita hubungkan dengan surah An-Nas, kira-kira susah nggak Pak tuh sholat khusyuk? Bu, susah nggak khusyuk, Bu? Susah. Itu makanya kata Rasulullah, begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah ingat tuh di kepala kita, wakada, ini itulah, ini itu dan macam-macam. Betul nggak? Itu semua. Sholat khusyuk itu susah. Oleh karena itu untuk menjaga sholat khusyuk ya para sahabat di zaman dahulu itu nomor satu adalah dari sejak wudunya itu betul-betul dijaga. Wudunya itu dijaga, betul-betul wudunya. Jadi wudunya jangan sembarangan aja. Karena ingin itu menentukan kesempurnaan sholat. Wudunya betul-betul dijaga. Itu dia. Nah, berapa kali Rasulullah menyuruh ulang sholat lagi, Bu. Jadi ada orang disuruh sholat lagi. Gara-gara apa? Nih gara-gara air wudunya itu nggak sampai ke siku. Begitu sampai di siku, makanya ini kan. Nah gitu kan. Seberapa kali di sini kan. Dan jangan sampai dia tidak basah di sikunya. Ya sikunya. Diulang sebelum. Yang kedua juga nggak basah di riwayatnya dulu waktu membasuh kuping. Nah, hati-hati itu. Jadi sejak dari awal wudunya dijaga. Yang kedua, ya pada utamanya adalah pada saat sholat, ya. Oh ini mau sholat, tinggalkan dulu semua pekerjaan, tinggalkan semua. Ya, sebab kalau nggak ditinggalkan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kebawa kan di dalam sholat? Kebawa urusannya, tinggalkan dulu semua. Ditinggalkan. Jadi kira-kira kalau sholat jam zuhur jam 12, pekerjaan itu kira-kira 15 menitnya sebelumnya sudah ditinggalkan. Ditinggalkan tuh sebelumnya. Tinggalkan.
Nah, sudah mulai ada di masjid. Lalu yang kemudian sholat sunnah. Nah, kalau langsung sholat wajib, mungkin langsung terjadi godaannya banyak. Tapi kalau begitu udah sholat sunnah duluan kan kira-kira, wah jangan sampai ingat lagi tadi, gitu kan? Nah, udah dijaga sama sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum atau sesudah dilaksanakan itu. Sebelum sesudah dilaksanakan. Begitu kita sholat, kalau Ali bin Abi Thalib, ya tentu saja beda dengan kita. Dia udah langsung kayak gemeteran. Nah, yang jadi masalah adalah ini. Ya. Kalau Fizilal menjelaskan dalam tafsir ini, yang namanya khusyuk itu pikiran, perasaan, hatinya sibuk merasakan kehadiran Allah. Itu dia. Sibuk merasakan kehadiran Allah. Nah, sejak dari awal. Nah, Ali bin Abi Thalib ditanya sama sahabat di sebelah, kenapa engkau pucat? Setiap kali sholat engkau pucat. Bagaimana aku tidak pucat dan gemetaran? Aku mau menghadap Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta, yang menentukan seluruh alam semesta ini dan menentukan hidup aku. Gemetaran dia. Nah, jadi berarti pada saat kita mulai dari sholat, kita harus merasakan kehadiran Allah. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah yang jiwa kita dalam genggamannya. Allah yang menentukan nasib kita di masa depan ini. Mau masuk ke surga, masuk ke neraka, itu dari Allah. Mau selamat apa mau enggak, itu dari Allah. Jadi betul-betul kita harus merasakan kehadiran Allah. Jadi begitu Allahu Akbar. Nah, begitu takbiratul ihram udah mulai sungguh-sungguh tuh. Nah, disebut takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Artinya udah haram kan. Haram mikirin ini, mikirin itu, udah haram lagi. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi berarti begitu kita udah mau sholat, begitu ada pikiran, mau pikiran ini, pikiran itu, itu diselesaikan. Ini waktunya adalah menghadap Allah. Waktunya untuk Allah. Nah, jadi mulai dari situ. Nah, oleh karena itu kan makanya datang ke masjid lebih dulu, ya. Maka kemudian di situ zikir yang banyak. Disitulah kita bagaimana mengkondisikan diri kita sendiri untuk apa? Terhindar daripada godaan setan. Dan dari situ. Nah, kita udah berusaha nih khusyuk. Justru gara-gara khusyuk, sering nggak malah lupa rakaatnya? Malah begitu nggak? Iya. Kita mau khusyuk, udah khusyuk. Rakaat pertama udah enak. Malah ini udah rakaat keberapa itu? Nah, maka kita harusnya menyadarkan diri kita bahwa kita sadar bahwa setan memang sangat-sangat berfungsi di dalam diri kita. Nah, minta bantuan kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah. Makanya kemarin sudah dibilang, kalau kita baca, maka Rasulullah katakan kalau kita baca Qul a'udzu birabbin nas, maka langsung bilang dalam diri kita sendiri, a'udzu birabbin nas. Malikin nas ngomong a'udzu malikin nas. Ilahin nas a'udzu ilahin nas. Gitu. Aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Aku berlindung kepada Allah, Rajanya manusia. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan sesembahannya manusia. Kira-kira begitu. Nah, ini ayat ini kan sudah kita sampaikan kemarin, Qul falaq, Qul nas, Qul hu, itu adalah ayat yang setiap hari harus dibaca, minimal pagi dan petang. Nah, mau malam, mau tidur apalagi. Itu dia, harus baca.
Kalau ibu punya anak atau punya cucu, ya, itu baca kulhu, kul al falak, an-nas, tiup ke tangan, terus dibalur dari kepala sampai ke kakinya. Ulang lagi kul huwallah, al falak, an-nas, tiup lagi ke tangan, balur lagi. Itu yang dipraktekkan Rasulullah sampai dengan 3 kali. Itu dia. Setiap malam tuh, ya, pagi bangun tidur, malam bangun tidur. Jadi, kalau anaknya supaya terlepas dari zina, bacain setiap hari itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir, ditiup ke kepalanya. Gitu dia. Tiup kepala. Nah, itu dia. Setiap hari. Setiap hari. Ya. Jadi ya, supaya kita khusyuk, maka sejak dari awal berarti apa? Kita perlu ada persiapan. Perlu persiapan. Ya, kita perlu persiapan. Oke. Nah, karena sholat khusyuk itu sulit, maka kata Rasulullah, siapa-siapa yang sholat 1 rakaat dia khusyuk, maka seluruh rakaat lainnya sudah dianggap khusyuk. Itu dia. Karena saking sulitnya, 1 rakaat aja sudah khusyuk, maka seluruh rakaat yang tidak khusyuknya dianggap khusyuk. Oleh karena itu, kalau udah rakaat pertama gagal, rakaat kedua pokoknya ingat jangan sampai ada yang gagal. Oh gitu. Jangan sampai ada yang gagal. Itu dia. Jadi kalau begitu, udah ditinggalkan saja, ditinggalkan. Ya, ini ingat nih, ini setan. Iya. Yang paling enak itu adalah kalau kita paham Al-Quran. Jadi kalau imamnya baca, kita ngerti. Nah, udah pikiran kita ngikutin itu aja. Itu enak. Gitu dia. Itu enak. Makanya saya minta kepada Pak Haji Marianto, kita perlu tafsir ayat-ayat juz 30 dan ayat-ayat pilihan tafsirnya, supaya kalau udah dijelaskan terus kemudian kita berdiri sebagai makmum, terus kemudian imamnya baca, nah udah kita kira-kira kita paham. Jadi kita paham. Nah, yang paling enak itu, jadi enak bisa mendengarkan. Yang jadi masalah kan kalau kita baca ayat nggak kerasa, itu yang jadi masalah. Coba baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Kita biasa aja, padahal itu harusnya gemeteran kita baca itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau udah apa itu? Bumi digunjang ganjing. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bukan gempa lagi, bukan bergetar. Ini isi perut bumi dikeluarin semua, dibalik. Jadi gunjang ganjing itu, ini yang dari dalam keluar, yang dari luar ke dalam, diputar kayak begitu. Kira-kira gemeteran nggak tuh, Bu? Nanti dalam surah Al-A'raf itu yang namanya gempa nggak pernah diketahui. Yang kedua, yang namanya gempa dan bencana lain, Allah gambarkannya dalam surah Al-A'raf itu di kala pagi hari, di kala malam, seringnya digambarkannya di kala tidur. Makanya nggak pada siap-siap. Kita lagi tidur, gempa, runtuh. Coba kalau kita udah jaga sholat, kita udah jaga zikir, kita jaga, aman nggak kita? Husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi nggak diketahui. Makanya gempa itu pada umumnya terjadinya kapan? Malam. Yang kedua, atau di pagi hari saat kalian sedang main-main dengan anak kalian. Kira-kira lagi liburan gitu ya. Pagi-pagi liburan, siapa yang nyangka tiba-tiba gempa?
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dari perut bumi ini keluar, dibalik lagi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Masya Allah. Nah yang di Palu itu kejadiannya kayak gitu. Yang di Palu gempanya kayak gitu, gempanya. Nah, setelah hujan lebat, gelap gulita, baru deh tuh idza zuzilatil zilzal wa akhrajatil. Terus kemudian orang ngomong, "Waqala al-insanu mala." Ada apa ini ya? Kata Allah, kira-kira lu pakai nanya ada apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kan udah saya kasih tahu yang begini, kata Allah. Akan terjadi begini. Itu dia. Nah, itu bikin khusyuk gak? Bikin khusyuk kan? Bikin khusyuk. Misalnya lagi yang biasa aja, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Kalau singkatnya kira-kira gini lah. Waktumu itu udah asar, habis asar, habis ini gelap. Sekarang tuh asar ke maghrib itu cepet, deket waktunya. Ini waktu asar. Usia kita semua ini usia asar, karena kalau mati nggak muda nggak tua. Karena yang mati itu nggak perlu pakai tua kan? Betul nggak? Mati itu perlu pakai sakit nggak Pak? Nggak perlu sakit. Yang sakit nggak mati-mati. Yang sehat malah walangsar. Begitu walangsar aja udah gemeter udah itu. Innal insana lafi khusr. Rugi lu, rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang kedua melakukan amal soleh. Yang ketiga apa? Dia menyampaikan yang hak kepada orang lain. Wa tawassaw bil haqq. Dan kemudian pada saat menyampaikan yang hak itu dia berlaku sabar. Nah, artinya kita punya kesiapan nggak nih? Ini di waktu asar ini, kan gitu. Punya kesiapan nggak di waktu asar? Nah, saya mau cerita sedikit. Nih ibu, ada cerita, diinget-inget nih, ya, ibu-ibu tolong diingat. Ada orang udah usianya sekitar ya masih 47, 48. Pensiun kan sekarang berapa Pak Mukti? 58 undang-undangnya. Usia 58 baru pensiun. Masih 10 tahun lagi dia merasa udah saya mau pensiun aja. Dia kerja di swasta di bagian properti, bangun rumah kayak Pak Muhsin lah kira-kira. Saya mau pensiun aja lah kira-kira gitu. Kata bosnya, "Tar aja kamu pensiun." Tapi nggak mau, dia tetap mau pensiun. Kata bosnya, "Udah saya naikin gaji." Tetap dia minta pensiun. Deh, kalau sekarang kamu minta pensiun juga, saya kasih proyek nih. Karena dirayu nggak bisa-bisa juga, akhirnya dikasih proyek. Ini proyek harus bikin rumah yang sangat bagus. Tolong gambarnya, bikin detailnya semuanya bagus. Jangan pikir soal biaya. Gitu dia. Dibuatlah sama dia gambarnya, terus kemudian disampaikan kepada bosnya. Bosnya bilang, "Ini biasa. Bikin yang bagus," saya bilang. Jangan biaya, dibalikan lagi. Dibuat lagi. Ini sih emang beningan dari yang kemarin, tapi menurut saya belum bagus. Dikembalikan lagi. Suruh diperbaiki. Tapi segitu ya udah kata bosnya. Masih kurang puas bosnya. Ini sebenarnya belum bagus. Lalu kemudian mulai pembangunan. Kata bosnya, "Jangan ragu-ragu. Beli material yang bagus-bagus. Ya, semua bagus, kualitas nomor 1 semua." Dibikin sama dia, tapi dia efisiensi ya, pelit dia, nggak dibikin yang bagus. Udah selesai, singkat cerita jadi, dilihat ya lumayan lah kata bosnya.
Ini isi nih, perabotnya isi semua, isi. Ini isi dengan barang yang bagus. Nah, dibeli sama dia, ya biasa-biasa aja, bebas. Setelah jadi kata bosnya, sekarang rumah ini beserta isinya buat kamu semua. Kira-kira bapak nyesel nggak tuh tadi? Nyesel. Kenapa nyesel ibu? Kan dari tadi bagus aja semuanya dari awal. Betul nggak? Orang buat kita, betul nggak? Nah kira-kira gitu. Ini buat kita juga semua. Ini kata Allah, bersyukurnya kita adalah untuk kita sendiri. Bikin yang bagus. Bikin yang bagus. Nah itu dia. Nah makanya nanti salah satu mungkin ciri orang yang khusyuk itu dibilang innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah-tambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah dia tawakal. Kira-kira kalau kita disebut nama Allah, disebut azan hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, gemetar enggak? Kan ngajaknya ngajak sholat, ngajak menang, ngajak bahagia, betul enggak? Nah, ya tergantung isi hatinya Pak. Kalau Pak Musin isinya bangun pagi proyek, ya sampai siang lagi pikirannya proyek, mau tidur masih pikirannya juga proyek. Wah ini proyek untung nih, wah ada proyek lagi nih, pikirannya wah besok mau bikin perencanaan lagi, proyek yang baru lagi, terus saja proyek. Disebut proyek gemeter nggak hatinya? Gemeter, tergantung isi hatinya. Kalau isinya proyek ya gemeter isinya. Ya yang pikirannya perempuan, ya kan? Wah itu aja. Teh Desi, pikirannya Teh Desi aja, misalnya gitu. Ya itu gemeter juga. Disebut nama perempuan itu gemeter, tergantung isi hatinya. Tergantung isi hatinya. Jadi kalau dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah-tambah iman. Jadi kalau kita ada imam terus kemudian kita dengarkan aja. Nah, sambil dijaga, kalau bisa dengar aja potongan-potongan kata-katanya itu dengarkan. Nah kalau biasanya kalau kita baca Quran kemudian pakai terjemah, jadi bapak ibu kalau tilawah baca terjemahnya juga. Jadi khatamnya itu bukan hanya bacaan Arabnya saja, tapi juga bacaan apa? Terjemahannya. Nanti kalau dulu saya, wah ini ayat penting, saya stabilo merah. Kalau ayat-ayat alam semesta saya sebut dulu hijau. Ayat-ayat tentang langit saya sebut dulu biru. Ayat-ayat sosial saya sebut dulu kuning. Ternyata Quran penting semua. Oh, sebiru semua, merah, kuning, biru. Udah saya stabiloin semua. Nah, ini dia. Jadi penting ini. Jadi dibaca juga terjemahannya. Nah, nanti kalau udah dibaca terjemahannya, wah, ayat ini menggugah kita. Nah, dihafalkan. Ayat yang itu kita hafalkan. Misalnya, tadi kemarin kita bilang sebenarnya wa qala rabbunallah tsummas taqamu. Ya kan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Terus kemudian malaikatnya ngomong alla takhafu wa la tahzanu. Baca ini ayat yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, kemudian dia istiqomah, kemudian Allah akan turunkan kepada mereka itu para malaikat, kemudian malaikat membisikkan ke dalam hatinya, jangan khawatir, jangan
takut. Kalau setan bisikinnya apa? Yuwaswisu fi sudurina was. Terus lawan nama malaikat datang membisikannya apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Kira-kira menang mana? Menang malaikat. Maka iblisnya keluar itu. Jadi kita selalu undang malaikat supaya dia mau membisikkan ke dalam kita ala takhafu wa la tahzanu. Nah, ini bagian satu. Ada pertanyaan. Ustaz, ada orang beriman, kiai banyak, orang lurus banyak, orang hebat. Kok kita nggak menang-menang sebagai umat Islam? Kok kita nggak menang? Umat Islam dijajah, umat Islam ditentukan orang lain, jadi objek. Kenapa begitu? Kalau kita baca misalnya dalam surah Ali Imran ayat 197 ya, 98 199. Misalnya Allah katakan bahwa qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Telah berlaku sunnah-sunnah Allah sebelumnya. Fasiru fil ard, coba kamu berjalan di muka bumi ini. Fanzuru, perhatikan dengan seksama. Kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan agama itu. Kata Allah ayat selanjutnya, ya, hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini Quran hadza bayanul linnas. Ini diturunkan untuk menjadi keterangan bagi umat dunia. Wa mau'izatun, bagi pelajaran bagi kamu semua. Ya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang muttaqin. Hudan, ya, bayan, dan apa? Wa mau'izah, bagi orang yang bertakwa. Ini kalau jadikan panduan, aman udah. Maka kemudian ala takhafu wa la tahzan. Ya. A'launa artinya apa? Kamu itu lebih tinggi dari yang semua. Kamu itu lebih hebat dari semua. In kuntum mu'min. Kalau kamu mukmin. Jadi mungkin ayat ini nyindir kita semua. Kalau kita kalah terus berarti kita belum mukmin. Kalau kita mukmin pasti menang. Kan gitu. Nah, mungkin nanti mukmin, kalau mukmin itu pasti bersaudara. Ini mukminnya pecah. Nanti di dalam surah yang kita bahas ini Al-Mu'minun disebut nanti di ujung-ujungnya itu, di pertengahan, ya, orang beragama mengikuti Rasul tapi berpecah belah. Lalu kemudian mereka bangga dengan mazhabnya masing-masing. Makanya jangan ngikutin orang yang suka membidah-bidahkan orang. Ya, jangan ikut-ikutan yang dia. Jangan suka gitu. Nomor satu begini, kan saya pernah dibilang, Ustaz, boleh nggak kita ngundang Ustadz Sunnah? Ustadz Sunnah nih, seolah-olah yang lain bukan Ustadz Sunnah. Nah, saya bilang, lah Bu, yang di sini mah Ustadz Fardu semua, bukan Sunnah lagi. Gitu. Jadi mengatakan bahwa seolah yang lain itu bukan tidak sunnah kan jadi masalah, itu kan? Jadi masalah. Gitu. Sujud, bangun dari sujud ada berapa cara? Mau dia pakai lutut dulu atau ngangkat langsung nggak pakai lutut? Ada hadisnya, nggak ada masalah. Kenapa yang dipakai cuman yang apa? Yang ngangkat langsung, ya boleh aja orang, apalagi lagi sakit, bisa jadi macam-macam lah cara, silakan saja. Jadi kalau sunnah semua hadis bisa
dipakai, jangan ada yang disembunyikan. Yang kedua, kalau sunnah, kenapa dia ngata-ngatain orang lain? Ustaz Adi Hidayat dikatain, dan ini Ustaz Abdul Somad dikatain, semuanya sesat semua. Begitu di bareng ketemu nggak pada berani, gitu kan? Nah, itu dia nggak benar. Jadi buatlah ya kita ini mengikuti Islam, mengikuti Rasulullah, ya. Dan yang seperti yang dicontohkan juga oleh para sahabat dan para ulama, kita ikuti aja. Oke. Ada orang yang pengen merasakan, dia bergetar hatinya, dia ingin merasakan khusyuk, maka dia pergilah sholat ke tempat yang nyaman-nyaman. Yang kata orang misalnya pergi ke Masjid Al-Agim di Darut Tauhid, dia pengen merasakan khusyuk itu. Pergi nggak rasa juga, dia pergi ke pesantren pesantren mana supaya dia merasakan khusyuk. Dia pergi sampai ke Mekah supaya dia khusyuk. Nggak khusyuk juga. Dan dia nggak merasakan getaran hatinya pada saat nama Allah disebut, dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia nggak bertambah-tambah imannya, enggak. Satu kali dia punya programnya itu adalah membagi-bagikan sedekahnya, bagian zakatnya, masuk ke kampung-kampung yang kumuh, kampung-kampung jorok gitu kan. Tapi ada musola, ada masjid. Anak-anak pada ngaji di situ, seluruh anak-anak yang ada di kampung itu ngaji, diajar oleh ustadz yang ada di situ, diajar ngaji. Pada saat dia keliling bagi-bagi duitnya itu, bagi-bagi sedekahnya itu, ngelihat ada ustadz yang lagi dakwah di kampung yang kumuh, anak-anak ikut ngaji di situ, ada berapa ibu-ibu ngaji di situ. Hatinya gemeter, hatinya nangis. Nah, jadi kalau mau hatinya gemeter nangis, bukan hanya sholat, bukan hanya ngedengerin ngaji, tapi juga diamalkan. Sedekah. Ya, sedekah. Tadi. Nah, ayat berikutnya adalah walladinahum anil lagwi mu'ridun. Biasanya kalau udah aqimus shalah, maka yang berikutnya apa? Wa atuz zakah. Aqamas shalah wa ataz zakah. Atau aqimus shalah atau aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Biasanya begitu. Ini zakatnya disela dulu pakai satu ayat. Walladinahum anil lagwi mu'ridun. Kalau hemat saya yang 6 tadi sebenarnya 5 kalau menurut saya. Salat khusyuk itu siapa yang tahu? Kan dia yang merasakan. Tapi apakah dia khusyuk apa tidak, diterima apa tidak, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Bukti bahwa dia sholatnya khusyuk adalah terpelihara lisan dan perbuatannya dalam pergaulan sehari-hari dari yang tidak berguna. Pasti itu bukti dari sholatnya khusyuk. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau sholatnya khusyuk, sholatnya benar, pasti lisan dan perbuatannya itu menebarkan kebaikan bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, dan dia terpelihara dari yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita sholat hari-hari, lisan dan perbuatan kita tidak terjaga dari yang tidak berguna, maka bisa jadi sholatnya belum betul. Contoh yang lain lagi adalah fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Dia sholat tapi tidak menebar salam. Sholat kan di ujungnya adalah salam, menebar kebaikan. Dia tidak memberi makan yang miskin dan tidak memelihara yang yatim. Nah itu dia.
Makanya fawailul lil mushol. Hati-hati, udah sholat tiap hari tapi bisa jadi fawailul lil mushol. Fawailul lil mushol. Kata Hamka, 3 ciri orang bijak. 3 ciri orang bijak. Nomor 1, perkataannya tidak banyak yang tidak berguna. Ya pastilah kita ngomong aja yang tidak berguna juga. Jadi perkataannya tidak banyak yang tidak berguna. Artinya didominasi seluruhnya, lebih banyaknya adalah yang berguna. Yang kedua, dilihat dari utusannya. Saya misalnya punya guru ngaji. Saya lihat guru ngajinya itu, guru ngaji saya itu dia punya utusan siapa? Murid-muridnya itu gimana? Kalau muridnya bagus, berarti emang dia orang yang bijak tadi, orang yang ahli, orang yang pandai tadi. Yang ketiga adalah dilihat dari karyanya. Apa saja di masyarakat, dia bikin apa saja, kesibukannya apa saja di masyarakat. Nah, 3 hal itu menandakan bahwa dia adalah orang yang walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi kita nih kalau nyari pemimpin, lihat aja di masyarakatnya. Ngapain aja tuh orang tuh? Hari-harinya di masyarakat, kerjanya apa di masyarakat? Dia menciptakan anak-anak muda bisa jadi ngaji, bisa jadi mengajar ngaji, terus jadi aktivis masjid misalnya. Nah itu berarti udah benar. Oh dia sibuk lagi bagaimana apakah membuat madrasah, apakah dia membuat program bantuan kepada fakir miskin, janda yang miskin, yang orang anak-anak nggak kerja supaya bisa jadi kerja, gitu kan? Dia sibuk dengan itu. Nah itu udah benar dah. Nah berarti nih ciri sholat itu bukan ada di sholatnya itu sendiri. Ciri sholatnya adalah di salamnya, yaitu menebar kebaikan. Ya, makanya saya sering bilang, saya tanpa tedeng aling-aling sering ngomong sama bapak-bapak, kita nggak perlu di sini orang pintar, mau profesor, mau doktor, nggak perlu di sini. Kalau cuma bisa ngomong doang, paham nggak maksud saya? Yang kita perlukan apa? Orang yang mau menggerakkan orang supaya orang mau menggerakkan lingkungannya supaya baik. Kalau yang bisa ngomong itu banyak, sebanyak-banyaknya. Yang kita perlukan adalah orang yang mempunyai ilmu tapi mau menggerakkan orang, mau menggerakkan lingkungan. Dia mau berkorban dengan ilmunya, dia mau berkorban dengan waktunya, dia mau berkorban dengan badannya, dia mau berkorban dengan duitnya. Itu yang kita perlukan. Itu yang kita perlukan. Itu yang kita perlukan. Saya termasuk orang yang agak strict dalam soal ini. Jadi kalau saya mau nyari narasumber di masjid, cari orang yang begitu. Kalau yang ngomong doang gampang. Kita cari guru ngaji yang kayak gitu. Karena kalau udah dia ngomong dan dia laksanakan, pasti getarannya tuh beda sampai ke hati kita. Beda. Coba nih, Iqra tuh di Pondok Gede. Dulu tempat, kata orang kayak bahasa lebaynya itu apa? Tempat jin buat anak. Masih gelap, masih diperintah sama guru ngajinya, Ustadz Rahmat Abdullah, kamu di situ. Dibikin musola kecil, bikin masjid kecil di situ. Kamu di situ, ngajar ngaji di situ. Hanya lulusan SMA dari Asy-Syafi'iyah. Kamu di situ. Ngajar, terus ngajar.
terus ngajar. Sekarang Iqra itu 4.000 muridnya belajar Quran. Setiap tahun ada 4.000 terpelihara. Dari jauh-jauh belajar Quran. Ibu-ibu. Sekarang tetangga-tetangga itu pada penghafal Quran. Sampai anak-anak kecil penghafal Quran. Coba. Orang berkorban dengan ilmunya, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan waktunya, jadi lingkungan itu. Dan orangnya sederhana. Itu lulusan SMA, muridnya siapa? Doktor, muridnya yang ngaji ke dia dokter. Sampailah akhirnya dia terpilih jadi anggota dewan. Ustaz Rahmat Abdullah terpilih jadi anggota dewan di RI. Nggak betah jadi anggota dewan. Terlalu banyak trik kali ya, politik saja. Mau sholat maghrib, wudu, jatuh, meninggal. Waktu mau sholat, Masya Allah. Itu dia. Itu Pak Joko jamaah kita. Itu kalau Sabtu, Ahad dia ngaji Pak ke Iqra. Hari liburnya itu dia kerja itu ngaji ke sana. Memperbaiki bacaan Quran sama istrinya. Jadi beda ustadz yang pergerakan dengan ustadz yang sekedar ilmuwan, beda. Nanti kalau kita baca ilmu sosiologi dan sejarah, ya, pada umumnya yang menggerakkan revolusi di berbagai negara itu bukan ilmuwan, bukan aktivis, bukan ilmuwan, aktivis. Ilmuwan yang aktivis, tapi biasanya aktivis itu bukan ilmuwan. Sepanjang sejarah, lihat aja di negara-negara manapun juga sejarahnya begitu, aktivis. Nah, jadi kalau kita baca Quran, lalu kemudian pilih aja yang mudah Bu setiap hari, karena Qurannya ngomongnya gini, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu baca aja ayat yang paling mudah bagi kamu, terserah baca. Diulang lagi, faqra'u ma tayassaru minhu. Baca Al-Qur'an itu yang mudah bagi kamu. Mau kamu dalam keadaan sakit, tetap faqra'u ma tayassaru minhu. Baca Quran itu yang mudah. Bahkan dikala kita sibuk bekerja, yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, faqra'u ma tayassaru minhu. Baca itu Quran yang mudah bagi kamu. Bahkan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, di dalam keadaan perang aja tetap baca Quran. Nah, Rasulullah itu kalau malam dua kegiatannya, baca Quran sama sholat. Jadi Quran ini dibaca, dipahami maknanya, dihafalkan, baca dalam sholat. Cari aja yang mudah. Jadi kita baru hafalannya sedikit, nah pahami, dihafalkan, bawa dalam sholat. Nanti tambah lagi ayatnya, baca lagi, dihafalkan, bawa dalam sholat. Nah setiap malam tuh kayak gitu. Nggak apa-apa sholat tahajudnya sedikit atau cepet juga nggak jadi masalah. Sholatnya pendek-pendek nggak jadi masalah. Baca Qurannya itu pahami dulu, kemudian bawa sholat tahajud. Nah, orang yang sering sholat tahajud karena ingin mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, maka biasanya orang itu dia punya wibawa. Nah, insya Allah nanti kalau punya anak, punya cucu, insya Allah mudah dikabulkan tuh doa-doanya. Nah,
Ya, baca Quran jangan ditinggal. Karena Quran itu yang menyelamatkan kita di dalam kubur. Quran yang menjadi syafaat kita nanti di yaumil hisab. Jadi ya. Orang yang terbiasa baca Quran, kata Rasulullah, nanti di yaumil hisab dia disuruh baca nih Pak, yaumil qiyamah. Kamu baca seperti dulu kamu di dunia, baca itu. Oh, begitu baca surahnya naik. Maka kalau dia berhenti, kata Allah, di tempat dia berhenti itu maka surganya naik. Gitu dia. Jadi kalau misalnya baru juz 1, juz 2, juz 3, ternyata berhentinya di juz 7. Berarti surganya di tingkat ke 7, kira-kira gitu. Jadi surganya pilihan kita. Nah, tergantung bacaan kita. Baca Quran, dipahami maknanya. Jangan sampai nggak paham maknanya. Ya, oke. Nah, itulah yang Quran dibawa dalam sholat, yang kemudian kita seolah-olah itu kita bicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Rob yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia ini, kita bawa itu dalam sholat. Maka yang tadinya hafalan cuma dalam otak, yang cuma jadi pemahaman dalam memori, sekarang turun jadi isi hati, menjadi keyakinan. Nah, inilah keyakinan, itulah yang menjadi isi hati, itulah Quran yang sudah turun ke hati, itulah yang membimbing perbuatan dan lisan kita. Itu dia yang saya sebut sudah menjadi sudut pandang. Kalau sudah jadi sudut pandang, itu jadi pendirian dia. Kalau udah jadi pendirian dia, dalam situasi apapun dia pakai sudut pandang itu. Dia pakai yang ada itu, keyakinan yang itu. Nah, itu yang membimbing lisan dan perbuatannya dia. Nah, dua hal. Jadi sebenarnya ini sholat khusyuk dan apa tadi? Yang memelihara apa? Lisan dan perbuatannya itu adalah satu paket. Karena sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang ketiga adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Dia keluarkan zakatnya. Jangan main-main dengan zakat. Kalau dalam bahasa ekonomi itu, Ibu, kalau itu kita tidak zakatkan, berarti harta kita itu masih kotor. Kalau harta itu masih kotor, berarti di dalam hati kita itu masih ada kekikiran. Kalau hati kita itu kikir, maka setan demen masuk di dalam hati kita. Kan gitu kemarin kan? Maka kalau setan demen dalam hati kita, maka dia yang terjadi apa? Yang bisik-bisikin hati kita, bisik-bisikin di telinga kita, yang merayu-rayu kita siapa? Setan. Maka nanti hidup kita jadi lama-lama jadi apa? Tersesat, menyimpang. Sholat lama-lama menjadi ditinggal. Yang jadi masalah itu kalau nggak ditinggal, sholatnya nggak kerasa. Sholat tapi nggak kerasa. Allahu Akbar, nggak ada rasa. Sujud nggak ada rasa. Kalau saya sih ngebayangin aja sujud. Nah, ini perintah dari Allah. Saya hanya mau sujud ini adalah kepada Allah Rabbul Alamin. Saya tidak mau menundukkan kepala saya ini kepada manusia, kecuali kepada Allah. Tunduk. Saya wajib tunduk kepada Allah. Lalu kita baca subhanallah dan seterusnya, ya kan? Bacanya masing-masing, modelnya masing-masing. Saya lagi ngerayu bumi. Ya Allah, nih kalau saya dikubur nih nanti, ya, masukkan saya sebagai orang taat dan jangan sampai bumi ini menyiksa saya nanti dalam. Ya, saya berbisik kepada bumi. Kita rayu bumi kita rayu tanah yang nanti nggak akan kita dibenamkan dalam diri kita. Jangan sampai ini nggak keras, jangan sampai nggak ada rasanya sholat kita.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan sebenarnya ngomongnya begini, saya sudah jelaskan berapa kali. Ya Allah, sampaikan, anugerahkan sholawat itu kepada Nabi Muhammad dan wa ala ali Muhammad. Siapa wa ala ali Muhammad itu? Keluarganya Nabi Muhammad. Termasuk juga pendukungnya. Itu semuanya adalah keluarga Nabi Muhammad. Kalau kita ngaku pendukungnya, itu sebenarnya sedang doain kita sendiri enggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa itu? Sahabatnya, keluarganya. Kita juga termasuk enggak? Termasuk. Nah, berarti sungguh-sungguh dong. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana telah engkau berikan sholawat kesejahteraan, kebahagiaan itu kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Katakanlah, saya nggak kehitung dalam gerbongnya Nabi Muhammad, nggak kehitung dalam gerbongnya Nabi Ibrahim. Ini ada gerbong Nabi Ibrahim, ada gerbongnya Nabi Muhammad. Tapi lokomotifnya adalah gerbongnya Nabi Ibrahim. Ini ada gerbong Nabi Muhammad. Bayangan saya misalnya pada saat itu, nggak apa-apa deh saya nggak dapat duduk, nggak apa-apa dah desek-desekan, nggak apa-apa lah nyantel di pintu aja tuh, nggak apa-apa deh. Yang penting dalam gerbongnya Nabi Muhammad, kira-kira gitu. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kira-kira gitu. Nah, kita berharap itu harus ada rasa. Nah, kita upayakan rasa itu. Kita sendiri yang upayakan rasa itu. Supaya sholatnya nanti berbuah apa tadi? Buahnya adalah akhlak kita bagus, ibadah kita bagus, dan kita tidak pelit, tidak kikir sama orang lain. Itu dia. Tidak hasad sama orang lain. Oke. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dia mengeluarkan zakat. Satu lagi keterangannya. Ini udah jam 9 ternyata. Uang itu alamiahnya itu seperti air, dia mengalir. Kalau dia ditimbun, uang taruh di bawah bantal, nggak digunakan, maka yang terjadi apa? Dia tergerus, terkena inflasi. Ibu naruh di situ duit 200.000, 5 tahun lah. Pada saat ibu naruh uang 200.000, ya, pada saat 200.000, harga kerupuk itu, ya. Ini mulai aja dari sekarang nih. Harga kerupuk itu 1.000 nih sekarang. Harga kerupuk berapa? 1.000. Nanti berapa tahun lagi harga kerupuk naik nggak jadi 1.000? Bisa jadi 1.500. Padahal duit kita berapa? Tetap berapa? 200.000. Jadi uang itu, harta kita harus dibuat mengalir. Nggak boleh tuh ngumpulin emas terus. Harus dihitung terus zakatnya nanti. Ya. Oleh karena itu uang itu harus mengalir, dibuat investasi, dipersilahkan. Ibu buat usaha, dipersilahkan. Yang ada uang itu sekedar untuk jaga-jaga. Kalau dibuat investasi, dikeluarkan, maka yang terjadi adalah kita bayar zakatnya juga enak. Enggak menggerus apa? Enggak menggerus apa? Enggak menggerus apa? Harta kita. Yang ada malah bertambah. Pak RW kerjanya apa? Kadang pagi ada, kadang seharian ada, enggak kemana-mana. Gitu. Kadang enggak pulang-pulang. Kerjanya apa? Saya jawab, miara tuyul.
Jadi gini, salah satu kerjaan saya ibu bapak, saya punya saham di sebuah perusahaan travel dan haji. Saya cuma ngumpulin orang. Saya lihat nih, Pak Marianto nih punya pengaruh di masyarakat. Saya kumpulin lagi Pak Suryadi nih punya ilmu di masyarakat, punya pengaruh di masyarakat. Ketemulah ada berapa orang. Lalu saya punya ide, gini Ustaz, ini kalau kita himpun kekuatan kita bikin travel umroh dan haji, ini bagus. Nah, antum setiap bulan bisa ngirim berapa jamaah tuh umroh, setiap tahun bisa ngirim berapa tuh jadi haji, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita perlu modal disetor 500 juta, tapi perlu untuk operasional ini 2 miliar. Nah, saya mintain sama dia, antum punya duit berapa? Sini patungan. Nah, saya 100 juta, ada yang 200 juta, ada yang 50 juta, ada yang 15 juta, nggak punya duit dia. Terus akhirnya saham itu jadilah ada 38 orang. Ya, 38 orang. 38 orang itu ngumpulin supaya jadi 2 miliar. Katakanlah jadi 40 orang. Berarti satu orang harus berapa? 50 juta. Gitu kan ya? 50 juta. Kalau 50 juta kecil, pada bisa tuh. Jadi 2 miliar. Masing-masing 20 juta. Nah, ini setiap bulan ya, setiap bulan ustadz ini ngirim orang. Pak Suryadi ngirim orang umroh, ini umroh berangkat. Ada untungnya nggak? Ada untungnya. Lalu kemudian perusahaan ada zakatnya. Saya sebagai pemegang saham yang nggak ikutan di situ, misalnya saya punya dividen. Jadi saya bisa biar zakat lebih besar jadinya. Jadi saya nggak perlu ada kerja di perusahaan itu, saya nggak perlu. Nah, saya bikin lagi nanti usaha yang satu lagi. Orang lagi yang jalanin. Gitu caranya. Nah, itu bagaimana uang itu bisa berputar, bergerak. Berputar, bergerak. Nah, kalau uang itu hanya disimpan, ditimbun, terus zakatnya nggak dikeluarkan, maka apa yang terjadi? Yang paling lama dihisab itu adalah orang yang punya harta. Paling lama dihisab. Daripada ini jadi beban, dan kita punya keyakinan, punya iman kepada yang gaib, keluarkan dari sekarang. Daripada jadi beban, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Keluarkan dari sekarang. Nah, supaya aman, ibu setiap bulan terima berapa? Zakatnya 2,5% keluarkan. 2,5% keluarkan. Nah, kalau saya ternyata di akhir tahun masih ada harta saya lebih lagi dari nisabnya 85 gram emas, masih lebih. Saya keluarin aja lagi. Dekat. Supaya tidak jadi beban. Hati-hati yang nyimpen harta ya. Nanti jangan sampai jadi beban. Dan itu yang membuat sholat kita nanti nggak khusyuk. Gitu dia. Nah, saya mau cerita ini lebih banyak, tapi nggak mungkin, waktunya itu tadi panjang. Udah jam 9.10. Kita tutup saja pertemuan kita ini dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah ini menjadi isi hati kita, kemudian memelihara lisan dan perbuatan kita, membuat kita semakin memahami Al-Quran, mencintai Al-Quran, kemudian kita semakin khusyuk sholatnya, dan kemudian sholatnya itu berbuah salam, yaitu menebar kebaikan bagi lingkungannya. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.